Pemirsa, dari informasi topik pilihan, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari sektor infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, di mana di sepanjang perdagangan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan juga menjadi motor penguatan dari indeks harga saham gabungan dan juga masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat bagaimana perkembangannya secara fundamental, baik terhadap Telkom maupun beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh anak usahanya. Dan berikut informasi selengkapnya pemirsa, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengumumkan PT Telkom Indonesia Persero Tbk melalui anak usaha PT Telekomunikasi Seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz. Secara tidak langsung, PT Telekomunikasi Seluler akan mendapatkan satu blok jaringan yang dapat menyelenggarakan 5G. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan peringkat pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz dalam rentang 2.360 sampai dengan 2.390 MHz. Dikutip dari berbagai sumber, Ferdinand Dusetu, PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo menyebutkan pelaksana penentuan peringkat pemenang lelang melalui aplikasi pencatatan waktu. Hal ini dikarenakan peserta memasukkan dokumen administrasi secara bersamaan. Untuk itu berdasarkan urutan waktu tercepat pada aplikasi pencatatan waktu tersebut, urutan peringkat seleksi 3 blok jaringan 2,3 GHz adalah PT Smart Telecom Tbk atau FRAND, PT Telekomunikasi Seluler Anak Usaha PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM, dan PT Hutchison 3 Indonesia. Peserta seleksi dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada tim seleksi dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah hari pengumuman hasil seleksi, disertai bukti-bukti yang memperkuat sanggahan. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan setiap peserta hanya diizinkan memperoleh 1 blok. Artinya, dengan peserta lelang tersisa 3 operator seluler, maka secara tidak langsung setiap operator akan mendapatkan 1 blok jaringan yang dapat menyelenggarakan 5G ini, termasuk PT Telekomunikasi Seluler Anak Usaha PT Telkom Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari informasi fundamental tentang Telkom, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dari sisi teknikalnya di penutupan sesi kedua hari ini, Telkom ditutup menguat signifikan di 4,64%. Kita akan coba lihat secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan saham Telkom di 16 Desember 2020. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Telkom dibuka di level 3.500, kemudian pada pukul 10, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, menembus ke level 3.600 dan level yang sama dipertahankan pada posisi penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi kedua, Telkom dibuka melanjutkan penguatan di 3.610 dan kita akan coba update di posisi penutupan sesi kedua hari ini. Telkom ditutup di level yang sama, 3.610 menguat di 4,64%. Sementara intraday tradingnya posisi terendah yang diduduki Telkom di sepanjang perdagangan hari ini di 3.500, sementara posisi tertinggi ada di 3.640. Dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham Telkom di sepanjang tahun 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 2 Januari, ini masih bergerak di level 3.900-an, tepatnya di 3.910. Kemudian Telkom lebih cenderung tertekan pemirsa. Bahkan ini sempat menyentuh ke level terendahnya secara bulanan, ini di 2 November di 2.560. Kemudian di 16 Desember ini mencoba bangkit dari November ke Desember, ini mengalami penguatan yang signifikan dan sudah menembus kembali ke level 3.000-an, tepatnya di 3.610. Meskipun kalau kita tarik garis dari Desember ke Januari, ini Telkom belum mampu menyentuh ke level tertinggi secara bulanan sebelumnya, tepatnya di 2 Januari di 3.910. Berikutnya kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk Telkom. Ada beberapa indikator pemirsa dari sisi PER-nya, kemudian juga dari sisi PBV-nya. Untuk indikator yang pertama, price to earning ratio atau posisi PER di 16,04 kali, sementara posisi price sales ratio atau PSR-nya ada di kisaran 2,68 kali. Nah, bagaimana dengan posisi PBVR-nya? Price book value ratio ada di kisaran 3,51 kali, kemudian juga posisi price cash flow ratio atau PCFR
untuk Telkom ada di kisaran 5,64 kali. Ya, informasi fundamental dan teknikal untuk Telkom dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada